Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro cu. Alhamdulillah, mudah-mudahan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya berada di persis tepat berada di depan rumah Haji Ashar Tamanggong. Beliau sudah tidak asing lagi di telinga kita namanya, mukanya juga. Tapi yang asing bagi kita semua, bro cu, bagaimana kondisi rumahnya, bagaimana keadaan rumahnya. Mungkin tahu Ki? Ayo masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bro cu, masuk. Tamu istimewa ini. Waduh, ada gini. Bikin video. Ayo bro cu, masuk. Ayo. Bro cu. Nih hasilnya. Dia. Oke bro cu. Ayo masuk bro cu. Itu. Jadi bagaimana kabarnya nih? Ya, alhamdulillah. Kabar-kabar kalau puasa begini kan loyo-loyo orang. Begini berapa nih kalau enggak? Jangan sampai. Baik kalau ada laki-laki kan lah cuma diganti celana jadi rok. Jadi sebelum lanjut mencuci tangan. Oh iya. Anjuran. Pakai kita di hari nih hand sanitizer jabat tangan sama saya. Pakai. Sudah pakai, cuman kan ini kalau di mana kau cuci tangan? Tidak ada tempat cuci tanganku ini. Di mana kak? Sembarang, yang penting ada air. Ayo kita masuk lihat rumahnya biasa. Sesuai dengan anjuran himbauan pemerintah, kita harus banyak-banyak cuci tangan. Kayak biar aja cuci tangan kalau ada kuman covid minum balas sih jadi belakang. Di double gitu loh, di double. Nah, ini yang asli nih. Nah, itu aman nih toh. Jadi begini-begini apa istilahnya, higienis gini rumahnya ini. Ya bro cu, saya perkenalkan dulu sosok di balik Haji Ashar Tamanggong. Yang pastinya sosok ini adalah menjadi penopang yang mendorong Haji Ashar Tamanggong sehingga sampai di titik ini. Siapa beliau? Jadi, nih beliau istrinya Haji Ashar. Jadi bro yang penasaran, yang mana istrinya Haji Ashar ini, yang mana istrinya Temi nih? Lihat lebih baik, toh? Pacar. Mantan pacar jadi? Pacar. Oh. Oke bro, kita lihat lagi sekeliling. Tahun berapa dibangun ini? Di mata. Mulai tinggal di sini 2007. 2007 ini. Ya. Tapi begini baru 2 tahun lah. Oh baru 2 tahun ini sih. Ala kadarnya. Bukan ala kadarnya kalau begini. Luar biasa sebenarnya. Kadar itu ketetapan. Iya. Ala di atas. Oh berarti di atas ketetapan. Jadi di atas ketetapan. Jadi bro cu, beginilah sekeliling rumah Haji Ashar Tamanggong. Kalau saya sih bilang barakahna dakwaya. Jadi betul kira-kira kalau begitu. Jadi barakahna dakwaya tuh. Saya kira barakahna cicilan. Jadi saya harap kita semua dai-dai muda bisa termotivasi ya, bahwa inilah hasil yang dicapai oleh Haji Ashar Tamanggong. Dan jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti untuk menyampaikan dakwah. Kita lihat inilah. Berapa ukurannya ini? Panjang 14 kali 12. Iya. 14 kali 13. 14 kali 13. Jadi hampir persegi 4. Luar biasa, besar sekali, besar. Alhamdulillah. Barakahna dakwaya bro cu. Oke. Sudah kita lihat sekeliling seisi rumahnya Haji Ashar Tamanggong. Sekarang saatnya kita korek kembali bagaimana kehidupannya Haji Ashar Tamanggong, mulai dari sebelum dia berdakwah sampai proses berdakwah, belajarnya bagaimana. Mau tahu? Ayo ikuti kan. Skuikan. Bro cu, ternyata ada ruang sepedanya juga. Ayo kita intip-intip dulu ruang sepedanya. Jadi hobi nih, jadi Ya. olahraga nih. Bersepeda. Kenapa saya pilih sepeda? Ya. Karena
sepeda yang paling aman. Kalau saya pernah jogging, lari-lari tidak jadi karena saya orang jabat tangan didapat. Kalau naik sepeda aman nih, tidak ada jabat tangan. Tidak ada jabat tangan. Ya. Lucu. Ini kamar tapi daripada kosong terpasang Iya, kan tempat sepeda. di gudang saja. Pak bongkar habis ini. Berapa jumlah total kamar teh ini? Udah ini. Kamar apa bagusnya? 1, 2, 3. 3 jadi. Ruang utama, ruang gadis. Ini ruang sepeda Oh, sepeda. dengan dapur. Tidak ada ruang keluarga kasihan karena ini tonji ruang dapur, ini tonji anu. Ya. Tapi kan ada diskatnya. Bilang orang tipe rumah ustaz begini, jadi orang datang bisa pengajian, bisa ini, tidak ada yang disembunyi. Oh iya, tidak ada yang disembunyikan. Di sini bisa. Kalau ada yang mau bikin rumah ustaz-ustaz, jangan mikir ada kamar-kamarnya, ketahuan gigi ini tuh. Ketahuan gigi aja ini. Iya iya. Oke Bro Cok, kita lanjut sesi sharing ustaz. Oke Bro Cok, saya sudah duduk bersama Jasar Tamanggung. Tambah gambar kini baju aja. Kan, ku tak mau kesadar bilang masuk YouTube. Tadi tuh saya kira anu Ji. Silaturahmi biasa Ji. Biasa ini ternyata jadi. Nah, saya kebiasaanku pakai songkok guru jadi. Berarti ada ciri khas baru lagi nih jadi. Apa namanya itu? Lokal. Kearifan lokal. Ini mesti dibudayakan. Ji, seperti biasanya jadi konten-kontenku sebelumnya ini. Iya. Katanya. Apa nama konten ini? Sharing Ustadz ini, sharing Ustadz. Apa nama akunnya? Muhammad Irsyad Abdullah Channel. Jangan lupa subbreaker. Jangan lupa subbreaker. Subbreaker juga Ashar Tamanggung Channel. Jadi, Ji, pertama ini mau Kak tanya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran juga untuk kita-kita ini yang muda-muda. Tahun berapa sebenarnya mulai awalnya ini dakwah? Saya tinggalkan kampung itu masuk Makassar tahun 1991. Iya. Terus kuliah di IAIN, Iya. Fakultas Syariah. 91 itu belum ada bayangan mau jadi penceramah. Karena saya masuk IAIN itu karena setiap dari kampung itu sekolah kampus negeri yang pertama saya lihat kalau dari Takalar itu IAIN. Jadi saya belum melihat yang lainnya bagus gini. Jadi hanya saya mendaftar di situ, memilih fakultas paling atas itu Fakultas Syariah, baru Tarbiyah, baru ke bawah. Sehingga saya pilih Syariah. Masuk, kemudian 91 setelah kuliah baru jadi remaja masjid di Nurul Hidayah Lete. Oh iya, di Raja Wali. Jalan Raja Wali. Lorong 9 di. Raja Wali 1. Raja Wali 1. Saya dulu tinggal di situ daripada Ica. Begini-begini saya anak Raja Wali nih. Anak Raja Wali. Iya. Di situ saya remaja masjid. Akhirnya disitulah mungkin ada muncul bakat tanpa belum ada juga rencana jadi penceramah. Tidak ada niatan memang. Jadi kalau niat ya, tapi ya kayak belum kebayang jadi penceramah. Iya. Kemudian dari remaja masjid itulah ada sahabat saya di situ namanya Nasrul Haq. Dia ketua remaja masjid. Bagus ceramahnya. Sekarang dia jadi guru olahraga di Majene. Oh iya. Dari situ dia ceramahnya bagus. Saya mulailah tertarik. Kayaknya saya juga ada bakat ini jadi penceramah. Sudah disitulah mulai tertanam niat dari 91 pertengahan itu. Tapi naik mimbarnya seingat saya tahun 95-96. Oh. Jadi ada proses 3-4 tahun. Dari 3-4 tahun itu kalau saya naik sepeda, kan saya naik sepeda pergi sekolah, kuliah. Sekolah kan namanya itu. Iya, sama dari Cendrawasih itu Cengkareng itu, Cendrawasih Kering. Cengkareng. Ke IAIN itu ada sahabat saya namanya Kiai Zainul Manap. Oh iya. Saya naik sepeda sama-sama.
Itu setiap masjid besar yang kulewati saya tancapkan di situ hujam Kamantonia. Suatu waktu saya ceramah di sini. Saya lewat di Masjid HM Asik di Veterani. Ya. Wih, banyak orang ceramah di situ. Suatu waktu saya ceramah di situ. Saya lewat di Masjid Nurul Yakin Pak Baim-Baim. Oh iya. Saya ceramah, kan itu yang masjid besar. Betul. Masjid Al-Abrar yang sekarang jadi Jami Al-Abrar di Gunung Sari. Jadi semua masjid besar kulewati saya hujamkan di situ niat. Kemudian tahun 92 itu kita aktif di BKP RMI. Kemudian ada Ustadz dulu namanya Ustadz Ahyar. Kemudian ada Ustadz Ridwan Albone. Di situ kita kumpul, kayaknya kita perlu ini ada wadah untuk tampil. Nah, dari situ ketemulah Ustadz, waktu itu umurnya hampir 50-an. Ustadz Haji Abdullah Badru. Oh iya, kayak asing itu nama kenal gitu. Iya, asing gitu ini namanya Muhammad Irsyad Abdullah Badru. Jadi waktu itu, jadi betul-betul saya itu diangkat dari nol oleh beliau dan dijemput. Jadi kalau ada acara, dan saya aslinya kurang pede. Jadi saking kurang pede gitu, teman-teman ke rumahnya Pak Kiai itu, kalau cuma saya tidak ke situ sebelum Jadi saya dari rumah itu di Cendrawasih 5, saya naik sepeda ke telepon umum di depannya TVRI di Kakatua. Nelpon. Assalamualaikum. Iya. Asar. Oh ya. Isi di masjid sudah itu baru pergi di situ. Karena tidak pede ini kalau ke sana baru belum malah Jadi saya dari nol. Kadang-kadang beliau menjemput saya dengan motor, ada motor Vespa bukan PS 150, masih yang sebelumnya. Yang butut. Saya dijemput di rumah, baru dibawa ke Manaratul Musafir di Raja Wali lorong 13B. Pokoknya dibawa keliling beliau sampai tahun 96 mulailah terjadwal secara rutin. Rutin. Ya, itu jadi betul-betul dari nol. Ya, dan ya dasar agamanya di Yayen. Kemudian 93 saya masuk di UMI, Fakultas Tarbiyah. Jadi dua-dua fakultas saya tidak berkaitan langsung dengan dakwah. Di Yayen itu Fakultas Syariah Peradilan Agama, di UMI Fakultas Tarbiyah Pendidikan Agama. Jadi bukan dakwah. Ini susahnya kalau wawancara tidak berhenti bicara. biar banyak edukasi. Jadi memang tidak ada basic pesantren sebelumnya. Pesantren kilat. Jadi saya tidak ada basic pesantren. Saya dari SD, SMP, SMA, bahkan rahasia ini jangan kasih tahu yang lain. Jangan bilang-bilang. Saya itu dari mengaji ya alhamdulillah sudah bisa lancar, tapi tajwid makhraj belum, dan belum pernah tamat 30 juz sampai kuliah. Nanti di Yayen baru saya tadarus jadi remaja masjid, barulah saya pernah menamatkan 30 juz Al-Quran. Jadi belum pernah tamat utuh sampai kuliah, karena memang kita tidak kepikiran. Kemudian ada lagi satu pernah yang saya ingat itu ketika kuat mitu menghujam di hati bahwa saya mau memilih jalur dakwah. Tidak bisa ini kalau tidak bisa ditahu ini kalau tidak ada momen untuk tampil. Maka saya remaja masjid di Nul Hidayah sekaligus mengurus penceramah. Kadang-kadang ada apakah dibilang nakal atau jahil atau ya kalau ada kan penceramah dulu beda dengan sekarang. Di semesti dulu kalau hari Sabtu kita ke sana, Ustaz jadwalnya Jumat depan. Kemudian hari Kamis ke sana lagi, Ustaz jadwalnya besok, dijemput atau datang sendiri. Nah, kalau saya sudah, dan dia tidak akan datang kalau tidak dikasih ingat. Jadi kalau hari Kamis itu kalau saya punya konsep ceramah, tidak kuhubungi Ustaz ke hari Kamis.
berarti tidak datang besok. Iya. Jadi ada Pak Imam dulu almarhum Abdul Latif Delalo, Pak Haji. Bagaimana Ustaz? Ya salah Pak Haji, sebentar. Jadi kalau sudah jam kurang seperempat, jam 12 saya gelisah nih, keluar masuk. Mana ini Ustaz? Padahal memang saya tidak hubungi. Kalau hampir jam 12 nak panggil Pak Imam, jangan nih, kamu saja isi sebentar. Nah, di situ ada 2-3 kali tampil dan ternyata dari situ ada saja jamaah orang luar yang singgah di situ. Tanya nomor telepon. Ya, nomor telepon saya 858571. Nomor telepon rumah. Tidak ada handphone. Ya, Belum ada handphone. Ada. Jadi berapa nomor Pak? Ya, begini, adek. Begitulah dari situlah mulai. Jadi kolaborasi ada yang kenal, kemudian lembaga dakwah Al-Islah. Jadi saya lahir nol dari lembaga dakwah Al-Islah sampai sekarang. Ya. Jadi Haji, ya memang dari nol lembaga dakwah Al-Islah Ya. Tapi sampai sekarang. Sampai. Banyak tong ini ku dengar terakhir Haji Hasan ndak di Al-Islam.